Iya, kita akan lanjutkan lagi penjelasan yang ketiga tentang taat dan tidak bermaksiat ya tadi. Ya, betul. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu terkenal kesabarannya luar biasa. Betapa dia tidak sabar dengan ujian yang luar biasa. Kesabaran dari mulai dia dibuang oleh keluarganya, dia pura-pura dibunuh, dijatuhkan di sumur, bahkan mohon maaf itu dijual sebagai budak. Ya. Sudah dijual jadi budak, dia orang tampan begitu rupa ketampanannya, orang itu kalau sudah bibitnya unggul, walaupun budak, tetap saja dia kelihatan. Sampai-sampai pada ujungnya kesabaran dia itu diuji dengan mau diperkosa dalam tanda petik. Dia mau diajak untuk berbuat maksiat dengan Zulekha. Bagaimana Nabi Yusuf yang masih muda, tampan, dia tidak impoten, dia masih fit, masih prima. Usia masih muda belum nikah, mau diperkosa seorang wanita yang cantik, masih luar biasa. Kalau Yusuf sudah tua nggak mau wajar. Ayo Mbah Yusuf itu enggak Mbah. Dan Zulekhanya masih cantik, masih muda. Kalau Zulekhanya sudah tua nggak mau wajar. Yusuf, yakni saya nenek udah bau tanah, masih muda dan luar biasa. Zulekha ini masih virgin. Masih oke. Bapak tahu bener kayaknya Bapak anggota keluarganya deh waktu itu. Bukan, karena memang suaminya Al-Aziz itu dia tidak mau ngumpuli karena ada karakter. Satu, karakter orang Arab itu kalau sudah nikah itu cenderung kecantikannya akan turun. Yang tadinya kayak biola begitu punya anak biasanya terus jadi kayak kendang. Tapi belum, itu emang belum sudah menikah tapi belum digauli gitu. Digauli, karena kecantikan itu dipertahankan. Karena dia adalah rajanya kecantikan, ratunya kecantikan, maka sengaja oleh Al-Aziz dibikin supaya tidak hamil dulu, tidak nikah dulu, karena supaya tetap menjadi orang tercantik di wilayah itu. Jadi masih ori, masih iya, masih segel. Loh, kalau udah KW itu ya sudah bekas 2-3 orang kan masih. Tapi akhirnya Yusuf Arab loh ya, kalau di Indonesia sih enggak, masih. Terus gimana? Tapi Nabi Yusuf? Nah, iya maksudnya kalau di Indonesia itu mungkin sudah bekasnya pun masih oke lah masih ini. Akbar ngapain, Bar? Enggak, bayangin aja, Pak. Tapi kemudian Nabi Yusuf kan tetap tidak mau dan kesabarannya itu apa? Karena dia tidak mau itu malah justru di penjara. Yang salah Zulekha apa Nabi Yusuf? Halo? Zulekha. Tapi yang di penjara siapa? Nabi Yusuf. Dan itu penyakit penguasa. Mohon maaf, orang yang kuasa itu ingin menang walaupun dia salah. Jelas yang sobek itu bagian belakang, nggak mungkin mau memperkosa kok nyobek bagian belakang. Pasti dia akan dipaksa dari belakang. Ya. Tetapi tetap saja yang di penjara adalah Yusuf, padahal Yusuf benar. Maka di dunia ini serba begitu. Kadang-kadang itu ya walaupun dia salah tetap menang karena ada sisi kekuasaan tadi. Dan nanti juga begitu. Orang yang kuasa itu biasa lebih cenderung menang walaupun dia salah. Maka nasihati suami sulit daripada istri, nasihati ustadz lebih sulit daripada santri. Karena dia lebih pintar, lebih paham, lebih tahu gitu ya. Nasihati dosen lebih sulit daripada mahasiswa. Maka kesiapan kita untuk mau dinasihati siapapun. Ada yang mau nanya nih. Nah Pak Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz, tadi ngomongin sama tentang ujian juga. Gimana kita bedain, oh ini kita lagi diuji atau kita lagi diazab nih. Karena saya pernah membaca atau mendengar ada yang balasan Allah tuh kontan gitu. Maksudnya misal kita ada salah apa gitu langsung hukumannya tuh kontan. Memang ada yang gitu Pak Ustadz? Ya sudah ada jawaban kok malah nanya. Saya mau nanya, bener nggak cara bedainnya nih? Wah saya ini nggak punya duit, ada masalah, ini saya lagi diuji apa dihukum nih? Nah itu gimana Bang? Semua di dalam hidup itu pasti ada ujian. Dan ujian itu dalam bentuk apapun. Tetapi khusus bagi orang maksiat itu bisa jadi azab. Terutama 3 hal yang pasti kontan di dunia. 1, uququl walidain, orang yang durhaka pada orang tua. Orang tua itu ada 3, orang tua kandung, mertua dan juga orang yang berjasa dalam hidup kita, termasuk pimpinan kita, termasuk guru, kiai, ustadz, segala macam, dosen-dosen kita adalah orang tua kita. Kalau dia durhaka, maka kontan sebelum di akhirat, di dunia pun dia dapatkan. Itu bukan hanya malin kundang, bukan hanya siapapun ngalami. Yang kedua adalah orang yang kontan adalah orang yang zina tapi dikomersilkan.
yaitu zina yang dipertontonkan, malah di-CD-kan, bahkan menjadi komersial. Ketiga, orang yang lempar batu sembunyi tangan. Apa itu lempar batu? Dia melakukan kesalahan tapi dituduhkan orang lain. Fitnah orang lain jadi. Iya. Dia yang dia yang mengambil tapi mengatasnamakan orang lain, atau dia yang menghamili tapi yang diatasnamakan orang lain. Atau pokoknya orang yang buhtan, atau dia sebagai pengecut. Pengecut itu dulu orang perang, dia itu di belakang sendiri, begitu sudah menang dia ngambil rampasan paling depan. Nah itu termasuk Walfiror Ali-Zahfi. Iya, silakan Mas Mice. Iya. Iya, asik lihat saya malah lupa. Iya, nggak lupa ngerangkum nih. Apa itu? Jadi Mas Tengku maaf ya, kita nggak bikin karikatur. Karena sulit mengkarikaturkan orang yang indah ya. Kalau karikaturin Akbar gampang. Iya. Lu lukis aja hitam semua. Enggak. Apa itu, ceritain dong. Jadi tentang tadi, jadi nikmat Allah mana yang kamu dustakan ya. Jangan dibilangin terus, mau lihat ini. Ini pengalaman ya, saya dari Singapura kemarin yang saya dapat ya. Dari Singapura. Yang saya dapat buat turis, emang negeri itu emang sangat bersih, teratur ya. Surga buat para turis lah gitu. Tapi beda tanggapan orang Singapura sendiri. Tentang Indonesia? Tentang Indonesia kebalikan juga. Mereka sangat suka negeri ini. Negeri ini sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Living cost itu murah, ya. Jadi artinya rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan rumput di dalam rumah sendiri. Jadi kadang gitu kita lupa ya mensyukuri yang kita punya sekarang gitu. Ada istilahnya kalau di Jawa itu Pak Ustadz ya. Apa? Mungkin Pak Ustadz tahu sawang sinawang. Wang sinawang. Wang sinawang. Kelihatannya orang enak, padahal belum tentu. Kita menurut orang enak juga belum tentu. Gitu. Orang mengatakan, enak kalau jadi pegawai, padahal yang pegawai enak jadi orang jalanan. Nggak ada jam itu. Enak jadi siaran, wah enak nggak usah siaran. Waktunya libur tetap aja suruh siaran. Bisa aja nih. Oke, terima kasih Mice atas gambarnya. Dan Cindy, Firman, terima kasih juga atas cerita hatinya. Semoga pemirsa di rumah bisa mencontek dari cerita hatinya Cindy dan juga Firman hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Akbar, Mas Reli dan juga teman-teman yang hadir. Saksikan terus kami hanya di Kompas TV dalam Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.